Jadi jangan sampai duduk terus ya. Kalau duduk lama menekuk kakinya itu kurang bagus ya. Jadi harus seringkali kalau banyak duduk ya digerak-gerakan biar otot-ototnya memampingnya lebih baik. Bahkan varises kalau grade-nya tambah tinggi sampai grade 4 itu gampang ada borok di kaki. Oh, ada borok. Bisa, dan borok itu sulit sembuh karena ini mengganggu pembuluh darah. Halo sahabat Ramahadi, selamat datang di podcast Sehat bersama Ramahadi. Sahabat Ramahadi, sebelumnya kalian pernah tahu nggak sih atau pernah lihat nggak sih urat yang menonjol di bagian kaki yang biasanya ditandai dengan warna kebiru-biruan atau kehijau-hijauan? Nah, itu bisa jadi varises, sahabat. Terus, apa sih varises itu? Penyebabnya apa? Terus, apakah varises itu berbahaya atau tidak? Kita simak lebih lanjut. Sebelumnya, perkenalkan, saya Fitri Nurhaliza, dan hari ini kita akan ngobrol bareng narasumber yang paling spesial, yaitu Kolonel CKM Dr. Haji Wijoyo Hadi Mursito, SPB TKP Konsulen, SHMHKes. Beliau adalah seorang owner dari Rumah Sakit Umum Ramahadi, yang sekaligus ahli banget nih dalam bidang soal atau pembuluh darah. Nah, kita langsung aja ya sapa. Selamat pagi dok, selamat datang di podcast Seba. Gimana kabarnya dok? Selamat pagi, kabar alhamdulillah baik semua. Alhamdulillah baik ya. Nah sebelumnya, dokter udah berapa lama sih menjadi dokter bedah? Terus kenapa alasannya memilih spesialis BPKP? Waduh, nah ini pertanyaan yang asik ya. Benar, ini nggak sengaja Mbak Fitri ya. Saya dulu dokter bedah umum. Saya senang banget dengan bedah umum. Pasien saya banyaknya minta ampun, ya banyak. Jadi saya operasi dari pagi sampai jam 11 kurang seperempat malam tiap hari. Tiap hari. Kenapa jam 11 kurang seperempat itu? Karena jam 11 tukang sate kecenangan saya tutup, makanya saya selesaikan jam 11 kurang seperempat biar habis itu saya bisa makan sate. Terus kalau jadi spesialis BPKP-nya? Ya itulah kadang-kadang Tuhan penuh misteri ya bagi saya. Dulu waktu saya pasiennya banyak, insya Allah rezekinya pun alhamdulillah ya. Nah ini pada suatu ketika, saya kan masih muda waktu itu, sekarang pun masih muda. Muda banget. Nah, pada suatu ketika ada yang ngasihkan sesuatu selembar kertas boleh kata ya, menyatakan tentang bedah jantung. Itu BTKP juga bedah jantung, menyatakan bahwa insiden kejadian kejadian jantung koroner, lalu kelainan jantung bawaan itu di Indonesia sangat banyak. Ya. Yang jadi masalah waktu itu saya lihat, kalau di Amerika sendiri, kalau lihat jurnal, 320.000 orang harus melakukan operasi bedah jantung. Tapi di Indonesia tidak lebih dari 4.000. Jadi menurut saya sangat ironis. Yang kedua, bedah jantung kongenital atau bawaan itu yang antri banyak. Tapi yang dioperasi baru dikit. Jadi saya mikir, nah ini mikirnya aneh mungkin bagi orang lain. Saya mikir, saya banyak pasien, terus duitnya banyak, buat apa sih? Nah, Mungkin lu juga percaya orang-orangnya, tapi itu yang kejadian. Akhirnya saya daftar, niatnya pingin ngebantu. Mungkin saya bisa ngebantu 1-2 operasi ya bedah jantung. Itulah cerita awalnya yang penuh. Saya nggak tahu setelah operasi memang agak berat untuk bedah jantung. Ya. Masih belum begitu banyak ya, yang bisa dilakukan tindakan. Jadi mudah-mudahan saya berdoa tahun demi tahun bedah jantung kita lebih maju lagi. Tapi itu kelihatan tetap disupport oleh pemerintah ya, harus kerjasama karena kalau ini belum, karena berat mungkin biaya atau apa yang ini saya kira itu berarti. Jadi saya tertarik jadi BTKP salah satunya ya karena kasusnya banyak, pasiennya banyak yang dilakukan tindakan mungkin ya banyak sih hitungan tapi masih banyak yang belum tertangani.
Sangat mulia sekali, Dok. Enggak lah ya itu cita-cita mungkin ya nggak tahu jalannya ke situ. Nah, mungkin langsung kita tanyain aja. Dok, sebenarnya varises itu apa sih, Dok? Oke, terima kasih ya Mbak Fitri. Varises adalah suatu kelainan ya, yang biasanya karena pembuluh darah balik atau sebutnya vena ya, yang di tubuh biasanya di kaki ya, walaupun ada varises di tempat lain. Tadi Mbak Fitri sebelumnya kan udah menceritakan tentang yang menonjol-menonjol di kaki ya, yaitu yang sebenarnya varises itu tanda-tandanya adalah pembuluh darah balik yang berkelok-kelok, ciri khasnya itu. Pembuluh darah yang berkelok. Nah, kelok-kelok di kaki. Ya. Jadi kalau lurus-lurus itu sebenarnya bukan varises ya. Kalau untuk warnanya itu benar, Dok? Betul. Hijau-hijauan itu Karena darah balik itu darah itu kan dari jantung asalnya ya, disebarkan ke seluruh tubuh, masih makan otot-otot seluruh tubuh termasuk di kaki. Habis itu setelah dipakai di kaki baru kembali. Nah, darah kembalinya kalau orang awam sebut darah kotor. Nah, itu sebut warnanya agak kebiru-biruan, jadi nampak jelas. Apalagi kalau kakinya putih itu nampak jelas berkelok-kelok. Ya. Nah, Dok, banyak yang berpikir bahwa varises itu adalah masalah kecil. Apakah benar, Dok? Atau malah sebaliknya varises itu berbahaya? Ya, secara umum memang ada yang berbahaya ataupun disebut masalah kecil ya, tergantung. Kalau bagi saya yang cowok pribadi hanya kerjanya biasa-biasa aja sih mungkin masalah kecil, tapi mungkin bagi wanita yang biasanya pakai roknya kurang panjang, itu kadang-kadang kakinya akan terlihat lebih kurang bagus gitu ya. Jadi ada warna-warna itu. Kalau disebut bahaya, ada beberapa juga yang bahaya. Jadi varises itu memang ya kadang-kadang mengganggu dan juga kadang-kadang berbahaya, tergantung jenisnya. Tergantung jenisnya, Dok. Bisa juga berbahaya, bisa juga enggak gitu ya, bisa juga masalah kecil gitu. Kalau sebut kecil ya enggak Enggak ya. juga ya. Kadang-kadang orang Tetap berbahaya ya, Dok. sampai nggak mau keluar rumah gara-gara ada varises. Karena minder ya, Dok ya. Satu karena minder atau mungkin karena gejalanya lebih nyeri, kadang-kadang kemeng, nggak nyaman ya, berdiri udah nggak enak gitu ya, kadang-kadang karena itu. Nah, kalau dilihat dari siapa sih yang paling beresiko gitu, Dok? Yang terkena varises? Varises itu sebenarnya bisa karena gangguan genetik ya, turunan ataupun karena hormonal ya, karena juga karena pekerjaannya ya, atau karena kurang olahraga ya. Karena prinsipnya darah yang ke ujung jari, dari jantung ke ujung jari harus kembali. Tapi pada varises terjadi kelainan satu, mungkin ya, kelainan kan kalau darah balik itu harus ditahan supaya nggak kembali. Biasanya katupnya itu, gangguan katup daripada pembuluh darah itu. Yang kedua, ototnya yang nggak pernah olahraga kurang kuat, jadi nggak bisa mamping ke atas. Yang ketiga, salah satunya fungsi jantung pun kurang sip. Gitu. Saya kira itu mungkin ya. Terus kan tadi dokter sempat singgung bahwa salah satunya itu kurang olahraga ya, Dok. Ya. Selain dari kurang olahraga, kebiasaan sehari-hari apa nih yang bisa menyebabkan varises? Misalnya nih, kalau perempuan kan suka pakai high heels ya, Dok. Itu ngaruh nggak sih buat terjadinya varises? Yang pakai high heel bagus juga untuk memancing ototnya. Yang penting yang menurut saya pribadi adalah ototnya terlatih. Jadi jangan sampai duduk terus ya. Kalau duduk lama menekuk kakinya itu kurang bagus ya. Jadi harus seringkali kalau banyak duduk ya digerak-gerakan biar otot-ototnya memampingnya lebih baik. Nah, kalau udah muncul varises nih, udah ada tanda-tanda atau gejalanya. Nah, itu tuh suka nyeri atau enggak sih, Dok? Soalnya saya juga pernah punya salah satu teman yang mau daftar PMI. Nah, beliau itu kan ada cek kesehatan dulu ya. Ternyata pada saat cek kesehatan dia itu punya varises. Padahal sebelumnya saya tanya apakah memiliki tanda gejala di kakinya itu sakit atau enggak. Ternyata dia tuh nggak ngerasain apa-apa. Tapi pada saat diperiksa itu katanya punya varises. Itu gimana? Oh iya. Jadi varises itu kan
gejala dari mulai ringan, sedang, berat. Kalau ringan tuh nggak ada gejala biasa, hanya tanda-tandanya udah kurang baik ya. Belok-belok, kelok-kelok itu. Kalau sedang ya mungkin udah mulai kemeng ya. Sakit sih enggak. Jadi kemeng itu rasa nggak nyaman di kaki gitu ya. Kalau yang ini lagi yang berkelok-kelok sangat besar, itu yang udah grade-nya cukup tinggi. Bahkan varises kalau grade-nya tambah tinggi sampai grade 4 itu gampang ada borok di kaki. Oh, ada borok. Bisa ada borok itu sulit sembuh karena ini mengganggu pembuluh darah. Namanya ada ulcus varicosum. Nah, itu memang perlu tindakan bedah. Ya, jadi grade 3 sampai grade ke-4 itu memang perlu tindakan bedah. Jadi ringan, sedang, sama berat. Iya. Terus nih kalau di rumah sakit, misal pasien tersebut udah punya tanda atau gejala varises terus berobat ke rumah sakit, gimana sih dok pemeriksaan di rumah sakit sendiri? Pemeriksaan hampir sama lah sebagai aturan-aturan pemeriksaan biasa ya. Jadi pemeriksaan cek fisiknya, cek labnya yang baik gimana, baru dilakukan tindakan. Jadi hampir sama dengan standar operasi yang lainnya. Tapi yang paling penting di sini harus diingat, varises memang kalau nggak di terapi pertama ya, sebenarnya dengan merubah pola hidup. Ya, pola hidupnya. Jadi jangan langsung mikir operasi. Satu, pola hidupnya. Yang kedua, mungkin kalau masih kecil-kecil bisa dikasih cara dia pola gaya kerjanya. Kalau sering duduk, ya mungkin sering jalan-jalan dulu, kakinya diangkat atau gimana ya. Lalu habis itu mungkin pakai stocking ya, compression stocking. Jadi stocking terapi. Baru kalau perlu dioperasi ya. Operasinya pun macam-macam, ada yang diambil langsung, ada yang pakai yang sekarang ada namanya laser bisa, atau radioterapi bisa itu. Jadi nggak semuanya pasien yang berobat untuk periksa varises itu langsung dibedah ya dok? Yang edukasi dulu nggak semua langsung bedah. Siapa tahu dengan merubah pola hidup bisa sembuh. Iya, sembuh. Ya kebanyakan dengan pola hidup sembuh. Kecuali kalau udah tambah mengganggu, nggak nyaman. Atau mungkin pramugari yang cantik-cantik itu biasanya kan ada, wah kan nggak bagus. Ya mungkin perlu atau yang mau perjalanan jauh, yang ada gangguan darah baliknya di situ, varisesnya mungkin kita ajak ngobrol, dilakukan, dikasih saran-saran menggunakan stocking biar nyaman. Ya. Terus kalau pakai stocking varises itu efektif nggak sih dok buat menyembuhkan atau hanya sekedar buat menutupi varises itu sendiri? Namanya kalau stocking kompresi ya salah satu selain menutupi ya namanya terapi ya. Jadi compression, jadi stocking compression terapi, jadi bisa untuk ini. Tapi syaratnya ya yang lain-lain kan bukan single penyebab. Ya, tadi kan disebutkan bahwa pola hidup. Kalau tetap aja pola hidupnya seperti itu, duduknya nekuk-nekuk terus ya. Percuma aja ya pakai stocking. Ya sebut percuma ya kurang ini. Sebenarnya begitu. Terus apa nih dok? Tips-tips atau cara-cara buat mencegah supaya nggak terjadi varises? Nah ini pintar pertanyaannya. Ya tadi ya sebetulnya yang simpel-simpel lah. Kalau selain genetik maupun ini hormonal, orang sering hamil, kadang-kadang juga itu bisa. Tapi sebenarnya dengan pola hidup yang baik, olahraga yang baik, ya, saya kira kaki kan itu karena balik lagi tadi pembuluh darah yang ke daerah tepi, daerah perifer itu kan harus kembali ke jantung. Untuk bisa kembali ke jantung diperlukan adalah katupnya yang baik. Dan juga otot kakinya yang baik. Ya. Lalu jantung yang baik. Kalau masih muda saya kira jantungnya masih baik ya. Pembuluh darahnya kecuali kelainan kongenital atau bawaan pasti masih baik. Biasanya ototnya. Jadi ototnya tolong ya dilatih. Ya, dilatih
berarti supaya ikut mamping ikut pompa ke jantung. Kalau itu bagus, menurut saya nggak akan banyak membantu untuk penyembuhan daripada varises. Jadi banyak kan cara buat mencegah varises. Nah tadi kan varises itu bisa aja dibedah ya dok. Nah gimana sih, saya mau tanya kepada dokter sebagai ahli bedahnya nih. Ada gak sih tips-tips untuk pasiennya gitu ya terutama, dan bagaimana cara keluarganya gitu ya. Misal nih pasiennya itu nggak mau dibedah dok gitu kan, misal si urat-uratnya itu emang harus dibedah misalnya harus dibedah nih udah konsul ke spesialisnya, tapi pasiennya itu gak mau, terus apa aja sih yang harus dilakukan oleh keluarganya gitu, sebagai apa ya, support mungkin untuk pasien. Oke, terima kasih ya. Ya, jadi indikasi bedah itu Bella itu memang harus lah ya, kalau masih dipertimbangkan ini misalnya karena kosmetik atau enggak ya, kita nggak bisa memaksakannya. Sebenarnya kemungkinan ketakutan pasien itu namanya bedah ya. Bedah itu bayangannya diiris lebar, ya lebar baru diambil dan nyeri mungkin. Tapi ada beberapa kasus yang namanya sekarang kan udah modern, ya, dengan namanya minimal invasif. Dengan minimal invasif seperti tadi saya sampaikan adalah EFLA. Jadi kita hanya seperti nusuk jarum aja ke pembuluh darah, seperti diinfus, rasanya seperti itu ya. Baru alatnya masuk, nah, lalu dinding pembuluh darah yang itu kita rapatkan, kita rusak supaya rapatnya pembuluh darahnya, darahnya tidak bisa ngalir ke situ. Jadi namanya di endovaskular laser ablasi, jadi dirusak pembuluh darah hingga varisesnya langsung hilang. Atau di radiofrekuensi hampir mirip seperti itu. Jadi tidak ada namanya goresan pisau yang lebar ya. Jadi ketakutan itu mungkin penjelasannya kurang paham, atau masyarakat pasiennya belum paham. Karena semua orang kalau udah dengar operasi ketakutan sebelum ya kalah sebelum tempur kasaran. Jadi mungkin penjelasan perlu disampaikan lagi ya. Jadi kalau hanya diikat-ikat sebenarnya nggak terlalu nyeri ya. Kira itu. Jadi penjelasan ke pasiennya juga kita harus lebih rinci gitu ya, supaya pasiennya lebih aware gitu ya. Mungkin kalau perlu lihat gambarnya gimana sih operasinya. Kebanyakan sih tidak terlalu menakutkan sebenarnya, hanya dengar kata-kata operasi yang bikin ciut sebelum ini ya. Jadi ya itulah, mudah-mudahan memang kalau udah merasa terganggu banget tidak salah dilakukan tindakan operasi. Karena kalau udah grade 4 misalnya, kalau kita lihat borok di kaki, diobatin apapun biasanya nggak sembuh-sembuh. Nggak tahunya karena varises yang udah telat. Nah itu kalau dilakukan operasi varisesnya, lalu dirawat lukanya, insya Allah biasanya sih sembuh. Gitu. Jadi kita lihat ya, ada namanya kalau istilah kedokterannya ulcus varicosum. Nah itu ulcus yang borok yang di mata kaki itu yang nggak pernah sembuh, nggak bisa sembuh biasanya. Setelah pembuluh darahnya diperbaikin biasanya lebih membantu. Nah pertanyaan selanjutnya Dok, benar nggak sih varises itu berhubungan dengan penyakit kosmetik atau penampilan? Ya, kalau menurut saya memang dengan tadi kan definisi varises adalah berkelok-keloknya pembuluh darahnya, membesar dan berkelok-kelok pembuluh darah. Ya tentu kalau di kaki itu akan mengurangi kecantikan, ya pasti. Jadi tapi diingat kalau udah varises, benar-benar itu varises. Jadi bedakan ini kecantikan ataupun ini varises asli. Kadang-kadang orang salah arti, ada pembuluh darah di situ dianggap ini kecantikan, padahal belum tentu ini varises murni ya. Jadi kadang-kadang orang menganggap itu pembuluh darahnya menonjol banget, dianggap ini varises, padahal bukan ya. Jadi kalau menurut saya tetap harus tahu varises itu apa tadi, karena darah dari kaki ke atas tidak bisa, akan menimbulkan dia darah balik lagi, yaitu menimbulkan pegel, nyeri, macam-macam. Kalau udah ada gejala-gejala itu, ya kita anggap memang itu murni penyakit varises.
Jadi itu udah kelainan yang perlu perlu diwaspadai atau dicermatin bahwa perlu tindakan-tindakan khusus, misalnya edukasi kepada pasien atau apa. Lain kalau hanya ada perubahan warna karena pembuluh darah yang kurang nyaman ada tubuh di situ, tidak ada gejala-gejala selain hanya warna, perubahan warna itu baru kosmetik menurut saya. Jadi orang pun harus membedakan ini kosmetik atau varises. Ya, tadi ciri khasnya agak berlekuk-lekuk gitu. Itu menandakan bahwa tekanan darah baliknya itu mulai terganggu. Ya. Jadi kalau semisal ada urat yang menonjol tapi itu lurus, itu belum tentu varises ya Bang? Hampir 100%. Ya udah yakin. Kalau menurut saya bukan varises. Ya. Oh, bukan varises. Ya. Karena itu alirannya lancar. Jadi varises yang berkelok-kelok. Nah, berkelok itu apa sih? Karena darah yang mau naik ke atas dia balik lagi karena katupnya tidak tahan, jadi balik akhirnya dia berkelok. Ya, nah, itulah yang disebut varises. Ini ada kelainan yang perlu waspada. Bagaimana caranya hal ini bisa mengurangi keluhan. Biasanya kalau yang lurus nggak ada keluhan. Jadi tanda gejala juga dari varises atau kosmetik juga ada perbedaannya ya dok ya. Jadi harus bisa membedakan mana varises, mana kosmetik. Ya, kalau lurus aja, kalau varises ya memang perlu penyuluhan ke pasien harus gini-gini. Harus diedukasi. Edukasi supaya tidak tambah gede, ya. Itu olahraga kakinya, ya. Mungkin menggunakan stocking. Karena kalau terlalu lama itu akan tambah dari grade 2 bisa jadi grade 3, grade 4, ya, akhirnya dia ngendap darahnya ke bawah, akhirnya menjadi lecet, jadi ulkus namanya, ya ulkus itu borok. Kalau borok akibat varises biasanya susah sembuhnya. Ya itu yang mungkin gak nyaman. Jadi makin lama disimpan makin itu ya gejalanya makin parah ya sampai borok kayak gitu ya. Bisa terjadi gitu ya. Makanya kalau sebaiknya ya olahraga seimbang tuh udah menghilangkan. Pola hidup, pola hidup. Pola duduk seperti gini ya, kelamaan duduk ya itu harus bisa. ada Jalan-jalan ya. Seimbang. Jalan-jalan dan kerja ya. Jangan sampai kerja terus. Oke, ya. Wah, seru banget ya obrolan hari ini. Kita dari awal tadi sudah membahas tentang BTKV, kemudian ke tema utama kita yaitu varises. Jadi, sahabat Ramahadi, ternyata varises itu bukan hanya soal penampilan atau masalah penampilan, tapi varises juga merupakan permasalahan mengenai pembuluh darah. Nah, tadi kan dokter sempat cerita gitu ya, awalnya itu dokter bedah umum ya dok ya? Iya, betul. Mungkin di next waktu lain kali kita bisa ngobrol-ngobrol lebih lanjut tentang bedah umum dok. Dengan senang hati ya, sharing-sharing keilmuan tentang bedah umum. Oke. Dok itu terima kasih dok sudah menyempatkan waktu hadir di podcast Sebar ini. Kemudian semoga tentang penjelasan yang sudah disampaikan dari awal tadi oleh dokter sampai sekarang terakhir gitu ya, semoga menjadi ilmu baru gitu untuk masyarakat semua agar lebih aware gitu ya terhadap kesehatan terutama tentang varises ini. Mudah-mudahan ya bermanfaat dan penuh berkah. Amin. Amin. Buat sahabat Ramahadi yang punya keluhan serupa atau penasaran nih tentang varises, bisa konsultasikan keluhan Anda ke spesialis BTKV yang ada di Rumah Sakit Ramahadi. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Stay tuned.